Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Alfariji dengan NIM 11820606042. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan biologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum fisiologi hewan, di mana judul praktikum kali ini yaitu alat indera. Dalam kegiatan ini kita melakukan dua kegiatan, yang mana kegiatan pertama yaitu indera penglihatan, dan yang kedua yaitu kegiatan indera pembauan. Pada kegiatan yang pertama ini yaitu kegiatan indera penglihatan, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui titik buta. Adapun teori dasar dari kegiatan ini yaitu alat indera penglihatan yaitu mata. Indera penglihatan ini sering dikenal juga dengan sebutan fotoreseptor, disebabkan mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Inilah bagian organ mata, di mana terdapat kornea yaitu berfungsi sebagai penerus cahaya yang masuk dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Ada bagian iris. Iris ini merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang tersebut anak mata ataupun pupil. Pupil ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, mata akan berwarna merah. Adapun lensa, yaitu lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya masuk ke dalam mata jauh tepat pada retina. Maka benda ini terlihat tampak jelas. Lensa dapat menipis ataupun menebal sesuai jarak mata dengan benda yang dilihat. Adapun retina. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. Dan ada juga saraf mata ataupun saraf optik, di mana memiliki fungsi untuk meneruskan cahaya rangsangan ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf, kemudian diproses oleh otak. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pertama ini yaitu gunting, penggaris, kertas putih, dan spidol. Adapun langkah kerjanya sebagai berikut. Langkah pertama, sediakan kertas manila 3x14 dan buatlah tanda titik positif dan tanda titik dengan garis 2 mm pada kertas dengan jarak antar positif dan titiknya sejauh 10 cm. Langkah yang kedua, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Langkah yang ketiga, pusatkan pandangan mata kiri pada titik, dan mata kanan ditutup. Dengan langkah yang keempat, dengan mata kiri tetaplah berpusat pada tanda titik. Dekatkanlah dengan perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah dalam tabel berapa jarak tanda positif hilang dan tanda jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangilah percobaan hingga 3 kali. Dan langkah yang kelima, balikkanlah letak tanda titik dan ulangilah prosedur di atas. Dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Pada hasil pengamatan yaitu titik buta, mata kanan ditutup dengan jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 6 cm.
dan jarak pada waktu tanda positif tampak yaitu sepanjang 9 cm. Sedangkan pada mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 7,7 cm dan jarak pada waktu tanda titik tampak yaitu 11 cm. Dengan rata-rata tanda yang hilang yaitu 7,9 cm dan tanda titik yang tampak yaitu 10 cm, 7 cm. Dari data di atas yaitu adanya perbedaan jarak, di mana bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena adanya pembiasan benda tersebut jatuh di titik buta pada retina. Dan dari kedua mata tersebut, yang mata kanan dan kiri, memiliki perbedaan titik buta. Dan hal ini juga titik buta pada setiap orang berbeda-beda. Titik buta yang tak nampak disebabkan karena pembiasan benda tersebut jatuh di titik buta pada retina yang cahayanya tidak mengenai sel-sel batang kerucut, sehingga adanya influence ke saraf optik. Sedangkan pada tanda yang tampak, dikarenakan adanya pembiasan benda tersebut jatuh di titik kuning retina, sehingga dapat terlihat. Pertanyaan pertama, apakah yang Anda dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik jarak, titik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini terjadi jika bayangan tanda positif masuk ke daerah bintik buta. Pada pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Karena tanda positif yang dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang karena pada titik buta tidak memiliki alat reseptor cahaya. Karena pada saat tanda positif muncul, retina mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan tampak terlihat kembali. Pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Yaitu tidak ada hubungannya karena buta warna ini adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Pada pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Perpindahan dari tempat terang ke tempat gelap secara tiba-tiba, hal tersebut karena mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya yang disebut dengan rhodopsin, yaitu suatu senyawa vitamin antara A dan protein. Karena sinar matahari terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang melihat sehingga pindah dari tempat terang ke gelap. Penglihatan menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta. Karena penglihatan saat berkurang, bayangan yang dibiaskan ke dalam bintik buta sehingga mata tidak menjelas melihat. Karena pada bintik buta tidak memiliki sel reseptor cahaya. Pada pertanyaan kelima, dalam pengerjaan percobaan tadi, apakah mata Anda akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Ya, terjadi akomodasi karena otot silinder berkontraksi, lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek mendekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah suatu kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, yaitu menebal dan menepis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Peranan kacamata tersebut yaitu untuk membantu penglihatan. Karena pada kacamata yang berlensa rangkap, pada lensa yang cekung untuk melihat benda yang jauh. Sedangkan lensa yang cembung untuk melihat benda yang dekat. Sehingga benda jatuh pada titik retina.
Baik, selanjutnya kita memasuki kegiatan yang kedua, yaitu indera pembauan, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Pada langkah pertama, potong-potonglah apel dan jahe dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Langkah yang kedua, tanpa melihat dan bau akan menentukan jenis makanan rasa. Langkah yang ketiga, tutup mata dan pasang penjepit pada hidung. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang ia makan. Langkah yang keempat, lepaskan jepitan dan lakukanlah kegiatan di atas. Dari hasil percobaan yang dilakukan dengan dua perilaku, di mana perilaku pertama yaitu menutup mata dan hidung, dan yang kedua yaitu hanya menutup mata. Pada perilaku pertama, saat memakan apel dan jahe, tidak menunjukkan aroma ataupun rasa, melainkan hanya pada jahe yang mengeluarkan sedikit kehangatan. Sedangkan pada perilaku kedua, yaitu hanya menutup mata, hanya tercium aroma dan rasa pada apel dan jahe. Itulah kegiatan praktikum kali ini, yaitu tentang alat indera. Dicukupkanlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.